Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang ada yang menonton video ini? Apakah kamu guru atau pendidik perempuan? Mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah seorang mulia yang cantik, cerdas, bijaksana dan ibu guru terpilih sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, kali ini aku mau bahas temanya yaitu semakin banyak rezeki, semakin kadang kita melupakan Allah. Jadi bagaimana cara kiat-kiat kita untuk menghindari ya rezeki yang menjauhkan diri dari Allah, dan bagaimana berusaha untuk mendekatkan kita. Rezeki itu kan dari Allah. Dari ketika kita diberi rezeki, bagaimana kita makin mendekatkan diri. Oke, yang pertama, niatkan karena Allah. Karena Anda bekerja atau melakukan usaha, luruskan niat. Jangan hanya bertujuan mencari uang, tapi niatkan untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah, bukan tujuan utama. Dengan niat yang benar, kesibukan Anda akan menjadi bagian dari ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi luruskan niat lagi. Innamal biniat. Semua itu berawal dari niat. Mudah-mudahan kita makin banyak rezeki, makin ingat Allah kalau kita rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman, prioritaskan sholat. Sholat adalah tiang agama. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jadikan sholat adalah jeda atau pengingat bahwa ada yang jauh lebih penting dari pekerjaan. Luangkan waktu untuk sholat di awal waktu agar tidak tergesa-gesa. Jika tidak bisa di awal waktu, usahakan tetap sholat. Jangan sampai terlewat. Jika mungkin, sholat berjamaah di masjid untuk melakukan hubungan dengan Allah dan sesama muslim. Insya Allah ini yang kedua, kita prioritaskan sholat. Jadikan semua aktivitas kita itu, jedah kita itu ketika ada azan langsung sholat, teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, jadikanlah zikir dan doa sebagai kebiasaan. Di tengah kesibukan, luangkan waktu sebentar untuk berzikir. Kita bisa berzikir saat berkendara atau menunggu, atau bahkan saat bekerja. Zikir dapat menenangkan hati dan mengingatkan kita kepada Allah. Selain itu, perbanyak doa agar Allah selalu membimbing kita dan rezeki yang kita dapat itu berkah, teman-teman. Yang keempat, bersedekah. Sedekah kita akan mengurangi harta, malah sebaliknya. Bukan mengurangi harta, teman-teman, tapi malah sebaliknya. Dengan sedekah kita membersihkan harta kita dan menjadikan lebih berkah. Bersedekah juga merupakan cara untuk bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Bersedekah kita harus dapat bukan hanya jumlahnya yang besar, tapi ikhlas, teman-teman. Yang kelima, jangan lupa bersyukur. Rasa syukur adalah kunci ketika rezeki datang. Jangan hanya mengusap itu karena kerja keras kita semata. Sadari bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup dan tidak terus-menerus mengejar dunia. Rasa syukur juga akan membuat hati lebih tenang dan tidak mudah merasa khawatir atau cemas. Yang keenam, cari lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi kita. Jika lingkungan kerjaan kita membuat kita melupakan sholat atau ibadah, coba untuk mencari lingkungan yang lebih mendukung. Paling tidak, temukan salah satu atau dua yang bisa mengingatkan kita. Bergaul dengan orang yang taat beragama akan membantu kita menjaga keimanan kita di tengah kesibukan. Ya, itulah cara-cara kita lakukan ketika kita merasakan kesibukan yang, atau kita kadang malah melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Jadi ada 6 cara tadi. Yang pertama, luruskan niat kita, teman-teman. Semoga kita selalu dijaga dengan niat kita. Kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala dan rezeki itu Allah yang memberikan. Yang kedua, prioritaskan sholat tepat waktu dan tidak terburu-buru dengan berbagai kesibukan kita. Semoga Allah memberikan jalan, ya teman-teman. Yang ketiga, jadikan zikir dan doa sebagai kebiasaan. Walaupun lagi sibuk, kita usahakan ya sempatkan berzikir juga di dalam hati, teman-teman. Yang keempat, dari hasil rezeki kita itu jangan lupa untuk bersedekah, teman-teman. Ya, karena rezeki itu dari Allah. Ketika kita diberi, itu berarti amanah dari kita untuk kita. Kadang rezeki yang diberikan Allah itu banyak, tapi melalui perantara kita memberikan orang lain. Itu adalah rezeki juga, teman-teman. Yang kelima, jangan lupa bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Jadi berusahalah untuk banyak-banyak bersyukur supaya rezeki kita itu berkah. Yang kelima, cari lingkungan yang baik. Semoga lingkungan kita karena lingkungan itu mempengaruhi, teman-teman. Jadi ketika kita punya teman yang baik, kita akan
keikutan juga, seperti kayak cerita dengan tukang parfum dan tukang daging. Ketika kita berkawan dengan tukang parfum, kita akan tercium juga wanginya. Dan ketika kita berkawan dengan tukang daging, kita akan kecium juga bau wangi anyir daging potong itu, atau darah dari daging potong itu. Maka teman-teman carilah lingkungan yang baik yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menjaga hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesibukan kita masih mengingat Allah, dan karena rezeki itu datangnya dari Allah. Semoga dengan rezeki yang diberikan Allah kita makin tenang dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan teman-teman kita sama-sama hijrah mencari model kita. Semoga kita menemukan model kita di antara para ummul mukminin atau para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang menonton video ini, ketika kata-kata yang saya ucapkan itu baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datangnya kata-kata yang kurang berkenan atau buruk, bisa teman komentar di bawah dan beri masukan kepada saya. Dan jika keburukan itu datangnya dari kekurangan saya karena kurang belajar dan dari bisik-bisikan setan, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini aja diskusi tanggal 18 September 2025 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.